Luar biasa ini. Saya jadi kepengen balik ke masa kecil nih. Oke. Jadi kepengen, Oke. aduh, kalau tahu gini kan bisa mundur. Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar? Gimana? Sehat? Aku harap kalian sehat-sehat aja ya. Oh iya, by the way teman-teman, kebetulan aku sekarang lagi nyoba untuk apply pekerjaan. Tapi yang aku bingung nih, di sini tuh ada form untuk ngisi minat dan bakat, kelebihan dan juga kekurangan. Tapi aku bingung banget, aku nggak bisa. Gimana cara ngisinya? Terus satu lagi, aku juga nggak tahu kira-kira kelebihan aku apa dan kekurangan aku juga apa. Nah, maka dari itu, aku hari ini mau ketemu sama pakar ahli psikologi nih teman-teman. Namanya Kak Septa. Kebetulan orangnya udah ada di sana. Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi, nanti kita tanya tentang minat dan bakat kepada Kak Septa. Yuk! Halo Kak Septa, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Vio gimana? Sehat? Wah, saya juga sehat Kak. Kebetulan kita lagi ketemu nih Kak. Mau tanya kesibukannya Kak Septa apa sekarang? Ya, alhamdulillah sekarang lagi pasti kuliah ya, saya masih kuliah, studi juga. Terus hari ini saya sibuk di SciStar, salah satu lembaga psikologi yang ngajain anak-anak untuk mengenali dirinya mereka. Mengenali diri mereka. Kalau begitu tepat banget nih, memang saya kepengen ketemu sama Kak Septa. Jadi gini Kak Septa, ini saya ini kan lagi berusaha untuk cari pekerjaan. Terus nih di formnya itu, di formulirnya itu ada tulisan tentang minat dan bakat. Terus habis itu tentang kelebihan dan juga kekurangan. Nah masalahnya saya nih nggak tahu Kak apa kelebihan kekurangan saya. Terus habis itu minat sama bakat saya sendiri juga saya nggak tahu. Makanya kebetulan karena Kak Septa kan orang psikologi nih, bisa nggak kira-kira bantu saya gitu untuk ngisi form tentang minat dan bakat? Oke, jadi gini Vio, kalau kita mau tahu tentang apa sih sebenarnya bakat kita, minat kita, ada beberapa cara ya kan, dan pasti sebenarnya kita pribadi masing-masing tuh paham kita suka apa dan kita nggak suka sama apa yang biasanya kita lakukan. Cuman terkadang kita tuh nggak sadar mana yang harus kita fokuskan untuk menunjang karir kita. Saya sendiri juga ngerasanya seperti itu. Nah, makanya jadi mungkin bagi teman-teman atau bahkan Vio nih sekarang yang sedang lagi bingung bahwa sekarang kita udah gede nih, kita udah dewasa awal atau bahkan ya, tapi saya belum menemukan saya harus kemana. Oke, sebelumnya saya tanya dulu, udah pernah tes bakat minat belum? Kalau jujur-jujuran nih teman-teman dan juga Kak Septa, itu sudah pernah saya lakukan tapi beberapa puluh tahun yang lalu sepertinya. Berapa tahun yang lalu, berarti kapan? Iya. Ya? Usia berapa nih? 12 tahun waktu awal kali pertama masuk. Oh, awal masuk ke SMP. Sebenarnya pun juga di dalam kita menggali diri, kita memahami potensi diri, itu kan ada tes bakat minat ya, tes intelijensi, dan pun juga tes kepribadian. Nah, memang tes ini akan dikolaborasikan ya untuk supaya nanti kita bisa tahu gitu loh, sebenarnya diri kita itu cocoknya kerja dalam bidang apa. Nah, itu dia. Itu yang bagi saya pribadi sangat penting untuk apa? Tahu itu. Untuk kita bisa tahu. Berarti dalam tanda kutip nih, minat, mengetahui potensi minat dan bakat itu penting banget berarti Kak ya. Banget. Jadi Banget. kalau kita ngomong bakat minat itu kan sebenarnya bisa juga kita ngomong, ini ada yang orang yang ngomong itu kayak gini. Sukses nggaknya orang, berprestasi nggaknya orang, juara nggaknya orang. Itu tergantung potensinya itu sudah ditemukan belum. Artinya
apa yang dia geluti, apa yang dia fokusi saat ini, itu apakah benar-benar bakat minat. Oke ya. Oke, sekarang kita pahami dulu apa bakat dan apa minat. Nah, itu penting itu. Saya sendiri juga nggak tahu. Mungkin ada di Google, Kak ya. Minat adalah Banyak bakat sekali adalah ya. gitu kan. Oke. Ada yang menurut filsuf gitu kan. Pun juga banyak teori-teori lah ya di buku-buku yang menyatakan apa sih bakat dan minat itu. Nah, kalau bagi saya pribadi, bakat itu yang ibaratnya bagi saya ini uang saku yang Allah berikan kepada kita ketika kita lahir di bumi. Ketika Allah menurunkan kita di bumi ini, Allah tuh ngasih kita saku. Nah, saku kita tuh apa? Bukan uang, oke ya, tapi adalah bakat. Oke, jadi dan minat itu apa? Minat itu adalah hasil integrasi imajinasi, cita-cita yang itu dari lingkungan kita. Artinya misalnya nih kita di keluarga guru, mungkin bisa jadi kita otomatis pengen jadi guru. Nah, kita di lingkungan atlet bola, pasti nanti rata-rata aku pengen jadi atlet bola dan lain sebagainya. Itulah minat ya. Kita pengen jadi apa? Minat nggak sih? Minat sama es jus nggak sih misalnya? Oh iya. Itu kan minat ya. Jadi tugas kita semua itu adalah mencocokkan apakah bakat kita sama dengan minat kita. Iya ya Kak ya, benar juga benar. Saya baru kepikiran ini. Nah jadi jangan-jangan yang kita sukai sampai hari ini, jadi saya hari ini pengen jadi seorang guru. Tapi jangan-jangan kita sebenarnya nggak bakat jadi seorang guru. Kita kalau ngejelasin tuh orang itu nggak paham kan? Benar, ada juga. Nah di situ maka kita harus tahu apa linearitas antara bakat dan minat. Keren, luar biasa ya juga. Ini seperti tercerahkan gitu. Karena jujur aja nih kalau misalnya ditanya pasti kayak setiap orang itu bakalan bingung. Apalagi kalau di interview kerja, misalkan ditanya, dan kamu apa? Kelemahan kamu apa? Ya rata-rata itu kita hanya bisa jawab kelemahan saya seperti ini, kelemahan saya pelupa misalnya. Nah, tapi kalau ditanya kelebihan, terus habis itu timbul insecurities. Pada akhirnya kita bingung. Oh ya, kita mau oh ya, aku sepertinya nggak pinter apa-apa, nah kayak gitu. Jadi apalagi gini, kalau kita ini seusia kita, seusia Vio, ya itu kan sering nih kita pengen kerja di sini, kita mau ngelamar kerja di sini dan lain sebagainya. Nah itu terbiasa kita itu kerja, ya. Mungkin ini bisa disurvei lah nanti teman-teman. Dan ketika saya pernah ini data kualitatif yang saya lakukan, bahwa saya sering ngobrol sama teman saya yang dimana mereka itu kerja tapi tidak sesuai dengan minat atau bahkan bakat mereka. Jadi kayak tersiksa hidup ini ya. Benar. Jadi mereka tuh ada yang teman saya itu yang sebenarnya bakatnya dia itu di olahraga. Bakatnya dia di olahraga. Jadi kalau dia sudah main bola itu yang lain nggak bisa ngejar. Keren. Terus dan minat dia pengen jadi guru olahraga. Dia pengen jadi pokoknya menggeluti dunia olahraga. Tapi ternyata karena something wrong ya, karena sesuatu hal, banyak hal, dia kerja jadi sales. Jadi sales. Kira-kira nyambung nggak? Kalau ikut kita sih enggak ya. Oke. Enggak kan? Jadi alhasil apa? Alhasil dia sering ngeluh, waduh aku nggak nyaman di kerjaanku, aku nggak nyaman di dunia pekerjaan yang memang saya nggak suka sebenarnya. Di situ kita kan iba ya, kita prihatin ya, seharusnya kan dia harus jadi guru olahraga, pelatih atau memang nyambung lah sama dunia olahraga. Nah itu yang terjadi di generasi kita saat ini. Ya, Kak. Saya sendiri juga menjadi seperti itu sepertinya. Generasi seperti itu. Maka dari itu kan sekarang tugas kita, gimana cara kita ini untuk betul-betul bisa menggali. Setelah menggali, setelah kita tahu, ya sudah, kita harus stay fokus pada apa? Pada kesesuaian bakat dan minat kita itu tadi. Kita perjuangin deh, ya kan? Dan yakinlah teman-teman,
kalau selama kita ini fokus, selama kita ini mampu berjuang dan mungkin pun juga nanti kita pasti akan bersaing ya dengan yang lain, asalkan kita ini sesuai dengan bakat dan minat kita mencintai pekerjaan itu, kita pun juga sangat aware banget sama bidang itu, saya yakin kita pasti suatu saat akan berhasil. Berarti harus ada titik fokus, tapi kita sebelumnya harus tahu bakat kita dulu. Betul. Ya, ngomong-ngomong nih Kak, mumpung ada Kak Septa nih ya, dengar-dengar tadi nyebut kata-kata SciStar. Iya. Kalau boleh tahu nih, mumpung mungkin saya bisa di situ juga masuk gitu kan, dibantu sama Kak Septa. Jadi boleh kita tahu nggak Kak, SciStar itu apa? Oke, jadi kebetulan nih SciStar ini adalah lembaga psikologi yang kita berada di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi milenial. Wah, generasi saya nih berarti Kak ya? Ya, kita lah ya, saya juga milenial. Oh gitu. Oh iya, awal muda kebetulan Iya, Kak. Lanjut. Nah, jadi SciStar ini kita biro jasa untuk bantu teman-teman generasi kita. Jadi nanti sasaran kita bisa lembaga pemerintahan, bisa lembaga pendidikan, lembaga masyarakat yang lain ya. Kita pengen ngajak mereka untuk psikotes, ya. Bisa tes intelijensi, bisa tes bakat minat, bisa tes kepribadian. Yang fungsinya itu untuk mengembangkan potensi mereka dan mengupgrade kualitas diri mereka. Wah, luar biasa. Jadi rutenya kita nanti setelah kita nggak berhenti di psikotes itu aja, Vio. Jadi kita kan biasa nih banyak sih jadi biro-biro psikologi yang cuman ya ngetes gitu doang, ngetes keluar hasil ya udah dibiarin. Dikasihkan ya udah lah ya, kamu mau kemana, kamu ngerti hasilnya, udah. Tapi nggak ada bimbingan lagi. Ada bimbingan pun, kalaupun ada bimbingan dari pihak sekolah ya gitu-gitu doang. Iya sih, dari guru BK. Guru BK. Nah dari situ kita punya semangat untuk jangan dibiarin gini terus loh dong, generasi kita. Benar. Kita harus betul-betul fokus untuk mengembangkan generasi ini. Karena apa? Karena kalau bangsa kita generasinya kurang maksimal, gimana Indonesia ke depannya? Nah, gitu. Itu idealitasnya ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Maka dari itu kita pengen ngajakin bukan hanya sekedar psikotes, tapi setelah itu kita akan buat semacam kayak pelatihan. Wah, ada pelatihan training. Juga. Jadi training ini yang nantinya akan bisa setelah kita tahu, oh saya ini ternyata bakat di eksakta. Saya bakat di eksakta, saya ini suka sama angka, saya ini suka sama hitung-hitungan, saya suka sama rumus-rumus. Ya udah, dalam diklat itu nanti kita akan mempertemukan teman-teman yang bakat minatnya di eksakta, kita akan mempertemukan dengan pakar-pakar orang yang juga beliau ini handal di eksakta. Wah, luar biasa. Pun juga nggak eksakta doang ya, maksudnya mungkin nanti ketika teman-teman ada yang jago olahraga, oke nanti kita diklat itu nanti gimana cara kita untuk jadi seorang atlet gitu. Gimana nanti kalau kita jadi seorang pengusaha, entrepreneur, karena hari ini kan lagi zamannya kayak gitu. Di situ yang memang harus kita galakkan, harus kita perjuangkan. Diperjuangkan, berarti dengan kata lain SciStar siap begitu Kak ya, untuk menjadi wadah dan juga untuk ngebimbing teman-teman sekalian juga yang belum tahu minat juga Kak. Gitu ya Kak ya. Wah, luar biasa ya nih Kak Septa. Oh ya, satu lagi nih Kak, ngomong-ngomong tentang SciStar nih ya, kan ada lambangnya tuh. Kira-kira filosofi dari namanya dulu deh, nama SciStar. Kenapa Kak Septa dan teman-teman mengambil nama SciStar? Terus habis itu yang kedua, kenapa pakai lambang yang se-unik dan epic gitu ya? Ibaratnya milenial banget gitu loh Kak, lambangnya jadi nggak ngebosenin teman-teman begitu melihat itu di Instagram. Wah, ini aku harus kepo, kayak gitu. Jadi lambangnya itu sangat nge-branding atas namanya SciStar. Silakan dijawab.
Oke, jadi gini Vio, kalau SciStar itu sendiri digawangi oleh beberapa orang ya, 5 orang yang memang kita ini bertekad untuk mengembangkan sumber daya manusia, ya kan? Lah, kenapa kok namanya SciStar? Iya. Kita ambil dari Sci. Sci itu kan tulisannya PSY ya. Iya. Jadi kita jangan sampai nyebutin pesi. itu ya nggak masalah sih ejaan bahasa Indonesia, cuman lucu aja gitu. Sci. Jadi Sci itu artinya kan kita ngambilnya dari psycho, psikologi. Oke ya. Psycho ini kan menurut bahasa Yunani ini kan adalah jiwa. Lalu star sendiri itu adalah bintang. Nah, kebetulan salah satu inspirasi kita, yaitu pembina kita, itu beliau juga memberikan nama bintang star untuk lembaga kita ini. Jadi otomatis kalau didefinisikan star itu kan bintang. Lah, digabung jadi sebenarnya kita generasi Indonesia itu semua berjiwa bintang. Bintang. Asal kita menemukan potensi diri. Iya sih Kak. Jadi ayo kita semua bareng-bareng untuk menemukan jiwa bintangnya kita dengan cara menemukan potensi diri melalui psikotes dan juga pelatihan-pelatihannya SciStar. Kemudian yang kedua nih Kak, lambang. Ini ada gambarnya, teman-teman nanti bisa ditaruh di atas itu ya. Nih, jadi lambangnya itu bentuk tangan terbuka atas dan bawah. Yang mana itu bentuk huruf S. Betul begitu Kak? Jadi mana ya? Gini kayaknya. Gini ya? Tangan yang saling menghubung lah intinya. Oh iya. Tangan yang mau menggait ya, mau merangkul, mau menggait, mau salaman ya gitu ya. Jadi secara filosofi logo SciStar itu dimaknai bahwa seharusnya manusia dalam mencari potensinya, menggali potensinya, memperbaiki kualitas dirinya, itu adalah saling bantu-membantu. Artinya ketika kita punya teman yang dia masih bingung tentang aku nih sebenarnya punya bakat apa, dia kan sebenarnya kita bisa tahu bakat kita tuh kadang-kadang dari orang lain. Kamu tuh orangnya tuh cocoknya di sini, kerja di air misalnya. Itu rata-rata kita taunya dari teman kita. Ya memang benar, yang bisa tahu ya, membantu untuk tahu bahwa kita ini basic di apa, kita itu sebenarnya potensi dan bakat kita di apa, itu adalah orang-orang terdekat kita, karena mereka yang menilai kita. Kalau kita yang menilai sendiri itu lebih banyak kaburnya, artinya lebih banyak melesetnya. Kita lebih suka aku pengen jadi dia. Nah itu menjadi distrak. Jadi intinya logo itu pertama kekompakan sih. Jadi internal SciStar dan orang-orang yang mendukung kita harus kompak dulu. Catatan. Terus eksternal kita, karena nanti kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, pemerintahan, kita pun juga harus sama-sama kompak juga. Ya. Eksternal harus kompak. Pun juga ketika nanti dalam melakukan kegiatan, kita harus saling bahu-membahu, saling rangkul satu sama lain guna kesuksesan upgrade kualitas generasi Indonesia. Wah, luar biasa ini. Luar biasa teman-teman. Ini Kak, yang hari Jumat kita ini bisa sharing seperti ini Kak. Alhamdulillah sekali ya. Oh ya, terus habis itu nih Kak, kan ini ada lembaga psikologi namanya SciStar. Namanya tadi udah dijelasin juga filosofi makna logonya, kemudian arti namanya seperti apa, arah geraknya seperti apa. Nah, ini langsung kita ngomong ke sini Kak. Program atau langkah pertama yang kita lakukan ke depannya seperti apa? Yang pertamanya. Per hari ini karena SciStar kan juga kita terhitung masih baru. Ini spirit baru ya, jadi inspirasi baru juga. Gitu. Ini yang hari ini kita lakukan dan kita lakukan adalah kita harus branding media. Oke, jadi salah satunya
Ya kita lakukan sekarang. Mungkin kita ini kan nanti akan termediakan gitu ya. Itu nanti semoga menjadi salah satu ladang untuk teman-teman tahu apa itu SciStar, dan juga mengajak teman-teman untuk ayo Kemon kita banyak kegiatan di SciStar. Nah, di tengah-tengah generasi milenial yang semua serba gadget ya, kayaknya kan ada nggak sekarang generasi kita yang nggak punya gadget ya? Kayaknya jarang ya, jarang banget. Nah, di situ kita memanfaatkan semua platform ya, semua media massa, media sosial untuk SciStar ada di sana pasti. YouTube, mulai dari YouTube, Instagram, terus Twitter, Facebook, ya kan. Semuanya nanti kita bakal share sesuatu yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman yang memang sedang mencari jati dirinya. Sudah mencari jati diri seperti saya, bisa ngisi form apply pekerjaan. Terus lanjut ada lagi yang lalu setelah kita branding media, yang kedua adalah betul kita punya program kerja. Kita punya program bulanan, kita punya program tahunan, ya kan? Yang dimana setiap kita setiap program kita nanti pasti akan berhubungan dengan aktualisasi potensi, penggalian potensi, dan pun juga apply dari kita yang memang punya hobi ya, kita punya hobi yang belum tersalurkan. Karena SciStar ini nanti juga akan merangkul seluruh komunitas-komunitas di Pasuruan. Ya sebelumnya nanti kita berdoa semoga nanti tidak hanya di Pasuruan saja, semoga kita bisa di kota-kota yang lain, Malang, Surabaya, semoga di se-Indonesia. Amin, semoga. Amin, insya Allah pasti bisa. Betul. Nah, jadi kita terhubung nantinya. Individu punya bakat apa, misalnya Vio punya minat bakat apa, ya kan? Setelah dites tahu keluar ini ya, misalnya Vio punya bakat menulis. Oke, nanti SciStar pun juga akan mengkonekkan dengan komunitas-komunitas menulis dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan menjadi based on project kita. Wah, luar biasa. Berarti ini pada intinya adalah kita nggak hanya sekedar di tes, habis itu bawa hasilnya, oke kamu pulang ya udah, kamu udahlah ini hasilmu pakai nulis kayak gitu ya. Berarti dengan SciStar ini dalam artian kita bisa dibimbing dan juga bisa dibantu untuk menemukan oke, kamu bakat nulis seperti saya tadi dicontohkan sama Kak Septa ya teman-teman. Misalnya saya jago nulis, habis itu sama Kak Septa dikasih arahan, ya kamu lebih baik ini dari bidang penulisan ini, terus habis itu nanti saya digabungkan istilahnya dikonekkan dengan apa ya, ibaratnya komunitas, berarti investornya dari situ berarti Kak ya. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang bis investor, kita pasti nanti akan banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Kita pun juga nanti pengen gini aja lah, sebenarnya nggak harus SciStar hari ini yang sadar akan ini. Kita mengajak semua lembaga untuk sadar bahwa penggalian potensi dan pun juga aktualisasi potensi itu penting. Potensi sebagus apapun, sebesar apapun, jika tidak diaktualisasikan, itu akan menjadi rongsokan permata gitu ya. Jadi nggak kelihatan permata gitu. Iya, betul sekali. Jadi otomatis jadi kita hari ini pengen yang kita bangun sebenarnya kesadaran. Hari ini awal ini adalah kesadaran. Jadi beberapa waktu nanti kita akan door to door ke sekolah-sekolah. Kita akan door to door ke lembaga-lembaga pendidikan. Kita akan door to door ke sekolah-sekolah informal ya, untuk memaksimalkan dan menggugah kesadaran-kesadaran. Tawaran ini semoga nanti akan mendapat respon positif ya. Amin. Dan yang pasti nanti kita pun juga akan segera mengintegrasikan SciStar kepada seluruh komunitas di Pasuruan Raya. Wah, luar biasa. Pasuruan Raya ini menjadi sasaran utama berarti kita ini Kak ya. Oh ya Kak, kan tadi kan udah bicara tentang SciStar akan menjadikan Pasuruan Raya adalah target utamanya, yang mungkin
bisa meluas sampai seluruh Indonesia nih kalau misalnya kita bisa sama-sama bergerak masif. Dan satu poin yang saya suka nih Kak dari SciStar, tadi Kak Septa bilang adalah bicara tentang kesadaran kita gitu kan Kak ya, tentang untuk mengetahui potensial gitu dari diri kita sendiri. Berarti kita berbicara tentang awareness, kepedulian tentang potensi diri. Nah, kadang-kadang nih Kak, ada satu lembaga nih biasanya, itu ketika mereka sudah booming, sudah meluaskan atau melebarkan sayap lah ya bahasanya, itu tuh kualitas nih yang kita tanyakan. Apakah SciStar itu punya indikator keberhasilan tersendiri mungkin Kak? Oke, jadi keberhasilan target kita ya. Jadi SciStar itu sendiri nanti mungkin jawabannya bukan sehari 2 hari ya. Oke. Yang bisa menjawabnya adalah kita semua teman-teman. Jadi ketika generasi di Indonesia sudah berprestasi semua, sudah bisa menemukan potensi-potensinya, sudah menemukan ruang aktualisasi dirinya, di situ mungkin bisa dikatakan SciStar agak sukses. Oke. Sebelum itu terjadi, SciStar masih harus berjuang keras. Masih harus berjuang keras. Nah, cuman kan kita ngomong generasi, berarti kan kita ngomong regenerasi nih. Nah, jadi pasti nanti ketika lambat laun, ya kan, perlahan kita ini memunculkan kesadaran bahwa ayo kita sama-sama mencari potensi diri dengan psikotes dan sebagainya. Nanti kalau memang di Indonesia itu psikotes sudah digalakkan, jadi semua anak yang remaja ya, mungkin usia remaja mereka sudah setelah di psikotes mereka menemukan potensi dan mereka akan berlatih sesuai dengan potensinya di kelompok-kelompok, di komunitas-komunitas. Itu nanti akan menjadi kultur yang luar biasa bagusnya bagi Indonesia. Ya kan? Kita tahu sendiri sekarang kita mengaculah mungkin ambil contoh di Singapura. Ya, di Singapura sana kan mungkin anak usia SD ya, yang masih gold age ya, mereka kan rata-rata kan ikut kursus pasti, ikut kelas-kelas luar yang memang bisa les biola, les musik, les olahraga, apapun itu yang menunjang bakatnya. Nah, oke, sekarang ada yang bilang bahwa menemukan potensi diri itu harus juga disokong dengan uang yang banyak. Oh, I see. Ya kan? Jadi saya ini salah satu orang yang selama remaja saya ini tidak pernah di psikotes. Ini saya proyeksi sebenarnya, saya curhat lah. Gak apa-apa Kak, dikit-dikit. Jadi saya ini waktu SMP saya tidak pernah merasakan psikotes. Ya kan? Saya baru di psikotes SMA dan itu pun juga saya baru tahu gitu. Jadi saya dulu dari kecil BTW cita-cita saya jadi dokter. Sama kita Kak. Sama ya? Sama, tapi aktualisasinya enggak. Nah, di dokter karena apa? Karena keluarga, ibu, ayah semua tuh bilang kalau dokter itu enak kerjanya. Bener. Oh, terus manfaatnya luar biasa untuk sekitar. Ya memang benar dokter pasti bermanfaat gitu ya. Iya. Tapi BTW apakah itu sesuai dengan potensi kita gitu ya? Iya bener Kak. Nah dari situ kan akhirnya saya baru tahu. Jadi saya SMA itu mati-matian saya belajar matematika yang memang pada saat itu saya sangat tidak bisa sekali. Saya belajar itu kimia, saya belajar itu fisika. Dan pada akhirnya itu tetap hasil akhir nilai itu ya kayak gitu-gitu aja. Pol nggak remedi lah ya. Iya. Pol nggak remedi lah. Kalau tapi tetap kalah sama teman-teman yang belajarnya biasa-biasa aja, tapi memang bakat dia di eksak. Di situ ketika saya SMA kelas 2 saya dites untuk penjurusan ya. Dites dan akhirnya saya ternyata saya kecerdasan terbesar saya itu adalah di kecerdasan linguistik. Saya punya kecerdasan bahasa yang tinggi. Terus yang kedua adalah kecerdasan
seni, jadi art Hmm. saya bagus. Nah di situ otomatis ya jelas saya ini nggak mungkin bisa jadi dokter kayaknya. Gitu ya Kak? Iya betul. Jadi otomatis di sini ya memang kita nggak boleh bermimpi di atas genting gitu ya, karena bisa kehujanan. Kalau mau bermimpi di kasur aja empuk kan gitu. Enak ya. Nah, Oke. jadi otomatis bisa tahu itu, dan mau nggak mau kan kita harus nggak boleh minder ya, nggak boleh minder. Semua potensi itu nggak ada yang buruk. Yes, itu perlu Nah, dicatat. semua potensi nggak ada yang buruk, semua potensi itu berharga karena itu uang saku dari Allah yang diberikan kepada kita setelah kita lahir di bumi, dan itu pasti bisa bermanfaat. Pemberian Allah nggak ada yang sia-sia. Betul sekali. Nah, dan itu nggak ada hubungannya sama besar kecilnya rezeki atau uang yang bisa kita dapatkan. Ya. BTW, apa namanya, orang terkaya di negara kita ini kan bukan dokter, kan gitu ya. Makanya gitu. Kalau kita ngomong Iya, benar. uang ya. Nah, kita lanjutkan. Dari situ saya kembalikan ke konteks bahasan kita nih tadi, bahwa ketika saya ini adalah orang yang merasakan kebermanfaatan dari psikotes, ya kan? Oh, saya jadi tahu kalau saya pada saat kelas 2 itu nggak di psikotes, mungkin saya akan terus-terusan kesasar pengen jadi dokter. Betul. Nah, di situ, dari sini kita berharap, Saistar berharap semua generasi Indonesia di usia remaja nantinya akan merasakan nikmatnya psikotes. Luar biasa ini. Saya jadi kepengen balik ke masa kecil nih. Jadi kepengen, Oke. aduh, kalau tahu gini kan bisa mundurin waktu nih. Harus nyari namanya Kak Star ini. Harus nyari namanya Star ini berarti. Oke. Oke, jadi begitu teman-teman. Oh ya, satu lagi nih pertanyaan terakhir nih Kak, tentang privacy. Oke, privacy. Nah, kadang-kadang nih kalau misalnya nih kita datang ke psychology counseling gitu ya, atau ke konselor atau ke psikiater gitu kan, biasanya ada jaminan privacy begitu. Nah, bagaimana dengan Saistar Kak? Iya, sama. Kita akan tetap menggunakan dasar kode etik psikologi sebagai ranah praktik kita nanti ya, karena memang saya sendiri kan saya juga mahasiswa magister profesi psikologi di salah satu universitas di Surabaya. Jadi otomatis saya memahami itu tentang kode etik psikologi dan sebagainya. Pun juga hari ini, saat ini kan undang-undang kode etik psikologi kan sedang digodok ya, dan kita harapkan itu nanti bisa maksimal hasilnya. Nah, di situ nanti kita akan salah satunya kan menjaga privasi klien ya, menjaga privasi konsumen. Nah, di situ nanti kita akan tetap jaga privasi karena memang ya kita tahu sendiri dalam proses kita menggali potensi itu pasti ada beberapa pos yang memang bisa kita share, bisa kita nggak boleh share ya kan. Otomatis Saistar sangat menjaga itu. Dijaga nama privacy itu Kak ya. Betul sekali. Sangat menjunjung tinggi sebuah Sangat privacy. menjunjung tinggi privacy. Itu perlu dicatat teman-teman, karena terkadang nih Kak ya, ada lembaga yang ngaku-ngaku oke, saya adalah psikiater terbaik, saya akan menaungi kamu, tapi hasilnya privasi itu tidak dijunjung tinggi. Nah, jadi tersebarlah aib itu kemana-mana. Jadi membuat kita kapok kalau misalnya kita pergi ke psikiater, jadi nggak mau cerita kalau misalnya ada masalah. Dan itu saya rasa apa ya Kak ya, misalnya nih kayak ada korban pelecehan begitu kan. Sekarang kan lagi marak tuh Kak, ada pelecehan melalui media sosial kan biasanya yang dialami artis-artis begitu kan. Itu terkadang mereka nggak mau angkat bicara, ataupun istilahnya bukan angkat bicara ke publik ya Kak, tapi nggak mau share kepada ahli atau pakar, sehingga terjadilah yang namanya depresi seperti orang-orang di Korea. Nah, jadi depresi, kemudian dia akhirnya nggak ada keinginan untuk melanjutkan hidupnya. Nah, itu sayang sekali ya sebenarnya. Sayang kan Kak ya kalau kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mengalami hal-hal seperti itu, datang aja langsung ke pakar.
Karena kebiasaan itu yang tidak ada di negara kita ini sepertinya. Ya, jadi negara kita itu tenaga-tenaga profesionalnya itu masih kurang terpaus mungkin, masih kurang dipercaya, masih kurang kita kalau ada masalah mending ke ke orang yang dianggap tua dituakan gitu. Padahal kan secara disiplin ilmu ya, psikolog lebih paham, psikolog lebih lebih menggeluti itu gitu. Dimana mungkin bisa mengarahkan ke kayak jawaban yang lebih baik atau yang dengan cara yang bagus juga gitu kan. Kadang iya, caranya yang penting. Oke, jadi seperti itu teman-teman. SciStar yang ada di sana, jangan lupa untuk tetap terus memantau progres dari SciStar ini ya. Karena sepertinya nih Kak, kalau dari saya tersendiri nih, begitu tahu dengar SciStar itu seperti ini, ternyata kerjanya arah geraknya seperti ini, itu saya jadi tertarik untuk datang. Oke, sepertinya saya harus datang ke SciStar untuk tahu minat dan bakat saya dan bisa membantu saya ngisi apply pekerjaan. Teman-teman yang kepengen kuliah nih biasanya, nah kan pasti bingung milih jurusan nih. Kalau bingung milih jurusan, datang aja ke SciStar, mumpung ada Kak Septa dan kawan-kawannya di sini. Monggo dipersilakan ya teman-teman. Oke, kalau begitu mungkin kita akan ada sesi motivasi mungkin Kak sedikit sebagai closing statement maybe untuk teman-teman yang ada di luar sana. Oke, baik. Jadi ini untuk pesan dan mungkin motivasi untuk kita semua khususnya, bahwa kita harus bisa memaksimalkan segala rezeki, segala paparan yang sudah diberikan Allah. Nah, maka dari itu jangan sia-siakan sedetik saja waktu kita terbuang tanpa kita memperjuangkan potensi kita. Nah, maka dari itu sebelumnya kita harus mengetahui diri kita itu siapa, harus mengetahui bakat dan minat kita itu apa, dan nanti kita bisa mencari ruang aktualisasi. Dan di situ kita bisa explore the new you. Wah, keluar ya, sampai salah. Oh, luar biasa berarti Kak ya. Oke, kita akan dibantu oleh lembaga SciStar untuk bisa menemukan the new you. Maksudnya dalam menemukan diri kamu yang baru dengan kualitas dirimu yang baru, yang mana kamu bisa menemukan dan tahu potensi kamu. Jadi kamu bisa merangkai itu, mereframe your future di masa depan nanti gitu kan Kak ya. Oke, jadi begitu teman-teman perbincangan saya dengan Kak Septa, bincang-bincang santai tentang SciStar bareng Kak Septa, dan semoga teman-teman di sana nggak takut-takut lagi untuk bisa tahu minat dan juga bakat dari teman-teman tersendiri. Insya Allah nanti SciStar akan datang untuk menjadi wadah kalian dalam menemukan minat dan juga bakat. Begitu? Oke, betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Septa. Nanti kita bisa lanjut sembang-sembang lagi ini di next episode-nya lagi. Dan jangan lupa teman-teman untuk di-follow ya akun Instagram dari @SciStar ini ya Kak ya. Betul. Ada di bawah ini ya. Nanti don't forget to follow our Instagram hanya di @SciStar. Kemudian jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya. Ada channel YouTube-nya ya Kak ya? Ada channel YouTube-nya. Namanya apa Kak? Di SciStar.id channel. SciStar.id channel. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa di share juga. Atau teman-teman yang kepengen tahu atau tanya-tanya lebih nih tentang minat dan bakat, bisa juga ditulis di kolom komentarnya di SciStar.id channel. Begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. So, let's explore your potential basic with character and struggle mind. Bye-bye. See you soon.